Ya, Carta Politika mencatat elektabilitas masing-masing paslon belum mencapai batas 50%. Apakah ini ada tanda-tanda Pilkada Jakarta akan 2 putaran? Atau keadaan yang dinamis termasuk debat paslon pada 6 Oktober nanti akan merubah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap ketiga paslon? Kita akan bahas bersama narasumber yang berkompeten pastinya. Ada Bung Ramdan Alamsyah, Wakil Ketua Bidang Media RK Suswono, kemudian Bung Iksan Tualeka, juru bicara Dharmakun, ada juga Bung Iwan Tarigan dan juru bicara Pramono Rano, dan ada Bung Nahrudin, peneliti Carta Politika. Saya sapa narasumber saya. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Apa kabar? Waalaikumsalam, selamat malam. Selamat malam, Mas Yudi. Terima kasih sudah bergabung di Dialog Sindo Prime. Untuk Bang Iwan, Bang Ramdan, dan Bang Ihsan, kita akan membahas mengenai tren elektabilitas. Tapi kita dengar dulu dari Mas Nahrudin nih. Mas Nahrudin, apakah angka survei elektabilitas ini akan kejar-kejaran, masih terus berlanjut, dan signifikan begitu ketatnya antara tiga paslon ini, Mas Nahrudin? Ya, kalau memang kita lihat dari hasil survei yang sudah dirilis dari Carta Politika, memang ada kenaikan ya. Kalau kita bandingkan dengan 3 lembaga survei lain seperti Lembaga Survei Indonesia, Poltreking, dan terakhir Carta Politika, memang ada kenaikan di kubunya Mas Pram dan Bang Dul. Lalu Pak Ridwan Kamil dan Ridho itu yang disurvei di Lembaga Survei Indonesia di awal September itu ada di angka 50, sekarang sudah hampir di angka 48 sampai 47 di surveinya juga Poltreking. Jadi memang apakah ini akan ada perubahan, apakah ini akan ada kenaikan? Kalau dilihat dari waktunya, ini kan hanya cuma sekitar 3 minggu kurang lebih dari waktu dari berbagai macam lembaga survei ini, dari 52 harian lah ya, Poltrek, dan Carta. Jadi ada kemungkinan memang dinamis dan pergeseran antara itu untuk pasangan Ridho, Pram maupun Pak Dharma ini juga akan terus terjadi, dan waktunya saya rasa juga akan sangat pendek, hitungannya minggu atau mungkin hitungannya hari. Nanti apakah tren ini akan berubah signifikan ataukah ini akan bertahan seperti ini, stagnan, dan akan mengarah pada kemungkinan kuatnya nanti akan menjadi 2 putaran, Mas Nahrudin? Ya, kalau kita lihat memang ini pasti trennya akan lebih signifikan ya. Apalagi kalau kita lihat calon yang diusung, termasuk misalkan calon Mas Pram dan Bang Dul, ini kan calon yang diusung kurang lebih terakhir-terakhir ya. Jadi masyarakat itu belum terlalu punya awareness yang tinggi termasuk terhadap Mas Pram, pengenalannya. Sehingga ada kemungkinan efek kejutnya itu justru ada di Mas Pram. Apa yang membuat ada tren kenaikan signifikan dari pasangan Pramono Rano ini, Mas Nahrudin, kalau Anda melihatnya? Apakah sosok Dul ini juga Rano Karno menjadi salah satu yang membuat potensi naiknya ini, Mas? Ya, untuk saat ini memang faktor Dul ini sebagai wakil gubernur itu lebih menopang elektabilitas dari pasangan Pram dan Dul ini. Karena Dul kita tahu punya historis tersendiri terhadap masyarakat etnis Betawi ya kan. Dia punya kisah tentang filmnya yang dulu pernah diputarkan di beberapa stasiun televisi. Nah, sementara Mas Pram, walaupun memang sudah sering berkancah di pentas politik nasional, tapi masyarakat Jakarta kurang mengenal Mas Pram ini sebagai seorang politisi atau seorang birokrat ketika menjadi sekretariat presiden dan lain sebagainya. Baik, kita minta ditanggapi oleh juru bicara 3 paslon kita malam hari ini, Bang Iwan Tarigan. Tren elektabilitas Pramono Rano lagi naik nih, Bang Iwan. Sampai kapan Bang ini akan naik terus? Kira-kira melesat segera melampaui RK Suswono nggak, Bang? Ya, harusnya ya, kalau kita lihat tren ya, kalau kita lihat pertama sekali Mas Pram itu diperkenalkan kan hanya 0,8. Kemudian begitu diumumkan oleh Bu Mega itu langsung jadi 28. Ya, kemudian seminggu kemudian 31, kemudian 36. Biasanya di dalam pertarungan ini atau di pilkada adalah yang dilihat tren. Kenapa kita lihat pasangan Ridho, terutama Ridwan Kamil itu bisa melejit pertama, karena memang pengenalan sebelum pilkada itu sudah heboh, ya, melawan Pak Anies Baswedan kan begitu. Jadi masyarakat itu sudah aware. Tetapi begitu diumumkan pasangan Pramono Rano itu langsung daya kejutnya luar biasa. Apalagi kita tahu sendiri, memang Mas Pram ini kan pejabat dan juga politisi tulen ya, dan juga beliau aktivis mahasiswa. Beliau 4
periode menjadi anggota DPR RI, pernah menjadi wakil DPR MPR kan, dan begitu juga pernah 10 tahun menjadi Seskap. Ketika memang menjadi Seskap 10 tahun, beliau karena memang mengurusi dapur presiden, jadi beliau tidak begitu dikenal selama 10 tahun. Tetapi yang seumuran 40 sampai 50 itu memang akan sangat mengenal Mas Pramono, karena beliau itu juga pernah menjadi Wasekjen dan juga Sekjen PDIP. Nah, kalau kita lihat Bang Dul ini kan sangat fenomenal ya. Siapa yang nggak mengenal Bang Dul? Terutama yang umur 40 ke atas. Memang umur 20-an memang tidak begitu kenal Bang Dul, tetapi begitu kembali disebut namanya, ingatan orang itu langsung kembali. Walaupun anak-anak muda seperti anak saya, itu kan kembali ya melihat TikTok itu langsung muncul bagaimana cerita-cerita Benyamin S yang sudah meminta Bang Dul ini akan jadi gubernur. Kan begitu. Nah, itu juga langsung melejit, terutama memang beliau ini kan kita lupa bahwa beliau ini juga adalah politisi ya, pernah jadi wakil bupati di Banten, begitu juga wakil gubernur dan juga gubernur Banten. Jadi selain memang beliau artis yang fenomenal, ya dari anak-anak saya itu sangat mengenal Bang Dul ini. Dan juga beliau adalah politisi. Nah ini kalau kita lihat trennya, ini baru 2 minggu, 3 minggu, itu sudah sampai ke 36-37 surveinya. Kalau kita lihat memang kenaikannya ini kan luar biasa. Hampir pertama ke 28, 31, 26. Dan kita terus bekerja. Saya mendampingi Bang Pram ini kan ketemu warga, dan warga itu sangat antusias. Ya. Kalau ketemu Bang Dul luar biasa ya. Ibu-ibu itu langsung nangis-nangis semua, minta foto macam-macam, luar biasa ya. Ya, ada dan yang Bang viral. Pramono, Ada yang viral di media sosial juga, Bang Dul ini nggak milih Zainab dan Sarah tapi milih Pramono katanya. betul. Yang menang itu Mas Pram ya, yang menang itu Mas Pram, itu luar biasa ya. Nah, itu akan kenaikannya luar biasa. Kita harapkan nanti memang seperti yang kata Mas dari Carta tadi, ya, Mas Narudin. ya itu memang akan sampai kepada, kita usahakan sampai 60-70 ya. Bagaimanapun masih ada waktu ini, masih ada waktu hampir 1,5 bulan lagi ya. Oke, Sekitar baik. itu ya. Nah kita akan kejar terus sampai masyarakat betul-betul mengenal, dan Bang Pram, dan kalau Mas Rano nggak perlu terlalu diperkenalkan lagi ya. Bang Pram kita perkenalkan terus, dan juga paling penting adalah visi misinya bagaimana membangun Jakarta. Ya, meneruskan pekerjaan-pekerjaan Mas Ahok dan juga Mas Anies, itu yang luar biasa sekali. Baik. Begitu, Mas. Baik. Bang Ramdan, katanya ada daya kejut elektabilitas yang melejit dari pasangan Pramono Rano. Apakah pemilik elektabilitas tertinggi hasil survei sementara RK Suswono terkejut dengan hal ini? Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Yang pasti begini, hasil survei itu dia fluktuatif. Waktu ke waktu pasti berubah. Setiap lembaga survei juga bisa mengcapture perubahan-perubahan itu ada di mana. Tapi buat kami ini, kami tidak terkejut gitu loh. Dan satu hal yang kami yakini bahwa pasangan kami ini pastinya akan reborn. Seluruh mesin-mesin partai yang selama ini belum kita turunkan secara optimal, insya Allah mulai hari ini kita bekerja keras. Relawan-relawan kita yang tadinya masih belum terakumulasi, hari ini kita sudah terakumulasi. Karena mungkin setiap pasangan punya strategi yang berbeda. Yang pasti kami masuk kepada apa yang harus kami jual kepada masyarakat, gagasan. Pengalaman-pengalaman Pak Ridwan Kamil membangun Jawa Barat, kemudian pengalaman-pengalaman dari Pak Suswono di kementerian, di pemerintahan mengenai pertanian dan sebagainya, pada saatnya nanti akan membuat elektabilitas kita ini semakin meningkat. Selain daripada itu, hal yang sangat kami yakini bahwa pemilih-pemilih Jakarta hari ini sangat cerdas. Seperti sinetron. Ketika hari ini sinetronnya tinggi, ratingnya, lambat laun itu akan turun-temurun.
Dia akan turun. Pasti itu. Karena kenapa? Share dan ratingnya pasti akan turun. Karena dianggap barang baru, kira-kira begitu. Setelah didalami ternyata, oh sinetronnya biasa saja, kira-kira gitu. Tidak sefenomenal judulnya, kira-kira gitu. Nah, yang kami sajikan kepada masyarakat Jakarta terutama, bahwa kami menyajikan hal-hal yang nyata. Ini bukan bicara tentang sinetron, tentang cinta percintaan, tapi tentang bagaimana Jakarta ke depan mampu menyongsong tidak lagi menjadi ibu kota, tidak lagi menjadi pusat kota. Dalam hal ini pemerintahan sudah pindah ke IKN. Nah, kita menyongsong Jakarta yang baru, Jakarta yang maju. Nah, ini akan kita sajikan kepada masyarakat. Program-program kami memang baru kami sosialisasikan di tahap tim. Tapi insya Allah mulai minggu depan kita sudah bergerak, kita turun ke masyarakat, kita menjelaskan ke masyarakat, ternyata Ridwan Kamil, Pak Suswono punya loh program-program yang memang sudah mencangkup. Yang baik dari Mas Anies, kita teruskan. Yang baik dari Bang Ahok, kita teruskan. Termasuk juga dari Fauzi Bowo dan Pak Sutioso. Artinya apa? Kami inklusif. Kami menyajikan dari seluruh program, terutama semisal program-program yang namanya pembangunan lingkungan RW. Kalau di daerah kita bisa mengenal dana desa, kira-kira begitu. Kalau di Jakarta kita punya spesifik, kita punya dana 200 juta untuk pembangunan di tingkat RW. Kita membangun basis pembangunan Jakarta tidak lagi dari tengah, tapi dari bawah, dari pinggir, dari RW. Dari RW kemudian mengembangkan di bawah-bawahnya, RT-RT-nya. Kita tidak hanya berbicara program yang makro, tapi yang mikro kita pikirkan. Gitu loh. Nah, dengan adanya sosialisasi nantinya kami yakini bahwa semua akan tersadarkan pada akhirnya, oh iya, Jakarta harus terbangun dari mimpi, stop menonton sinetron tentang gaya-gaya politik yang kami dengar dari masyarakat, politik sinetron. Tapi kita politik kenyataan, kehidupan masyarakat yang memang harus kita perhatikan. Kita tidak lagi bicara tentang gimmick, bagaimana Ridwan Kamil harus kita jadikan orang lain, Pak Suswono harus menjadi orang lain. Tidak, kami natural, apa adanya. Kami menceritakan pengalaman-pengalaman. Kami memberikan sajian harapan yang nyata, bukan harapan yang berupa cerita yang kemudian pada akhirnya realitanya berbeda. Maka dari itu, kami dengan teman-teman di bawah menyadarkan kepada masyarakat, mengingatkan kepada masyarakat Jakarta bahwa begitu heterogennya Jakarta harus juga dinikmati oleh semua pihak. Baik dari sisi budaya kita tingkatkan, kita punya dana abadi budaya. Kemudian untuk para pekerja yang milenial, kita siapkan juga usaha-usaha mereka untuk dipermudah mendapatkan kredit. Kita punya kredit mesra, kredit tanpa agunan yang disajikan secara berkelompok. Kemudian kita juga punya yang namanya program yang nantinya sangat bombastis, mobil curhat. Kami yakini mobil curhat orang pertama kali didengarkan apa aneh. Ya, itu sempat viral juga mobil curhat itu, Bang. Iya, tapi pada saatnya nanti mobil curhat itu menjadi mobil yang akan dicari. Kenapa? Karena begitu kompleks permasalahan di masyarakat, mahal loh yang namanya bayar psikolog untuk kita curhat, kira-kira gitu. Nah, ini disediakan gratis oleh pemerintah. Ada lagi yang namanya, kalau satu sisi hanya berbicara menaikkan gaji RT dan RW, itu sudah masuk program kami. Tapi kami lebih maju lagi. Warganya juga kami sajikan, ini loh Pak, ada dana 200 juta yang bisa dipakai untuk kegiatan membangun lingkungan RT-RT melalui satu RW. Jadi lebih inklusif, lebih meluas. Dan sekali lagi, kami tidak menyajikan sinetron politik. Kami menyajikan kehidupan nyata, menyongsong Jakarta baru, Jakarta maju pasca Jakarta ditinggal sebagai ibu kota. Mudah-mudahan dengan program yang kami sajikan, kami yakin dalam minggu depan kami reborn.
Baik, Dengan luar biasa. ketulusan hati, pasti kami memohon doa dari seluruh masyarakat bahwa perjuangan kami tulus ikhlas memberikan sajian yang nyata. Kira-kira demikian. Baik, menarik sekali. Saya ke Bung Iksan. Bung Iksan, ada satu fenomena yang menarik bahwa salah satu paslon ini mengundang rasa rindu karena sinetron. Salah satu paslon nggak butuh sinetron karena ada pengalaman nyata. Dharma Kun, bagaimana? Apalagi dari elektabilitas survei ini sedang berjuang untuk bisa menaikkan angkanya. Ya, kita pertama terima kasih kepada lembaga survei yang sudah merilis hasil surveinya, dan kita bisa melihat bahwa masing-masing kandidat punya tren ya. Kalau kita lihat dengan saksama, tren dari pasangan Pram Rano itu naik, tren dari pasangan RK itu turun, RK Sis, dan kalau kita lihat juga walaupun sedikit, tapi tren dari Dharma Kun juga naik. Kami kira ini kabar yang menggembirakan karena kita baru saja memasuki masa kampanye dan kita baru akan beranjak pada debat kandidat pada tanggal 6 nanti. Kita tentu berharap bahwa tren ini akan terus naik, dan kalau kita lihat juga komposisinya akan sangat mungkin pilkada ini akan berlangsung dalam 2 putaran, dan kami tentu berharap bahwa pasangan Dharma Kun yang kemudian akan mendampingi siapapun di antara 2 pasang ini yang untuk masuk di putaran kedua. Tapi kami perlu tegaskan lagi bahwa terlepas dari yang tadi tidak mau sinetron dan yang lain sinetron, kami ingin menyajikan hal yang berbeda. Saya kira Dharma Kun ini adalah antitesis dari kedua pasangan ini. Dharma Kun adalah antitesis dari pasangan yang diusung oleh partai politik. Ini fenomena baru, dan kalau kita lihat juga secara nasional hanya satu-satunya daerah atau provinsi yang mengikutkan pasangan independen hanyalah DKI. Dan itu artinya masyarakat DKI juga punya kesempatan tidak hanya membaca sejarah, tapi juga ikut mencatatkan sejarah, ikut membuat sejarah bahwa di DKI inilah kemudian calon independen, calon yang muncul karena tidak mau terpasang oleh oligarki, tidak mau dikontrol oleh elit politik, itu kemudian bisa memenangkan pertarungan. Apalagi kalau kita lihat pasangan Dharma Kun juga punya berbagai tawaran yang menarik ya. Kita dengar jelas ya bahwa visi misi Dharma Kun adalah Jakartaku aman, dan itu bersandar pada adab. Ini satu hal yang kemudian perlu disimak betul oleh kalangan pemilih yang yang cerdas begitu, dan kita tahu masyarakat Jakarta cukup well educated, cukup well information, dan kami berharap bahwa mereka tidak hanya terjawab pada popularitas dan elektabilitas yang hari ini mengemuka, tapi juga benar-benar ingin melihat pada visi misi atau apa yang akan dilakukan oleh pasangan calon gubernur atau calon wakil gubernur ketika nanti dipilih. Satu hal menarik ya yang sudah kita dengar bahwa pasangan Dharma Kun ini punya tawaran menarik bahwa satu keluarga akan mendapatkan bantuan 100 Mbps kuota internet per bulan. Ini satu tawaran yang saya kira akan bisa menjawab berbagai kebutuhan dan keinginan dari kalangan masyarakat di Jakarta, terutama kalangan kelas menengah maupun pemilih pemula atau milenial yang kita lihat ceruknya cukup signifikan. Saya kira itu, dan juga ada berbagai tawaran-tawaran lain yang saya kira kalau kemudian dilihat dengan teliti ini membedakan pasangan Dharma Kun dengan 2 pasangan lain yang diusung oleh partai politik. Baik, menarik sekali, Mas Nahrudin. Ini melihat dari statement dari masing-masing paslon, menurut saya sih kuat semua ya. Tapi kalau melihat potensi dan juga kedepannya seperti apa, apalagi jelang debat nanti ya, apakah ketika debat ini kualitas masing-masing paslon menunjukkan kemampuannya, ini akan merubah hasil dari surveinya. Kita bahas setelah jeda ya, Mas Nahrudin dan narasumber saya lainnya. Tetap bersama kami di Sindo Prime. Pemirsa, kami segera kembali.